Belakangan, banyak sekali komentar miring terkait tim nasional kita yang mempermasalahkan keberadaan para pemain diaspora. Ini sebenarnya agak-agak konyol. Para pengkritik ini tidak melihat bagaimana Federasi PSSI berusaha mati-matian memantaskan dirinya agar para diaspora bersedia bergabung. Satu hal yang penting untuk kita pahami, proyek untuk memanggil pulang para diaspora itu bukan hal yang gampang. Tidak semua pemain berdarah Indonesia yang bersedia pulang ke tanah air. Dan juga tidak semua negara mampu meyakinkan para diasporanya untuk pulang membela tim nasional. Untuk mendapatkan pemain grade A, federasi butuh sesuatu yang bisa meyakinkan Justin Hubners, Rafael Stuik, Nathan Joaon, Martin Paz, Jai Izes, Kelvin Verdong, disusul yang terbaru Eliano Reinders dan Mesilgers. Ini bukan pemain asal-asalan. Usia mereka cukup muda, karir sepak bola mereka masih panjang. Kalau mau dipikir, masih banyak yang mereka bisa capai di luar sana. Dengan paspor Indonesia, tentu itu agak menyulitkan. Pemain-pemain seperti Martin Paz atau Mesilgers itu adalah pemain-pemain grade A. Dalam arti, mereka masih berpeluang masuk tim nasional Belanda yang secara prestasi berada di level tinggi. Tapi mereka mengorbankan peluang itu untuk membela timnas Indonesia. Di titik ini, kita harus mengapresiasi kinerja federasi karena keberhasilan mereka meyakinkan para diaspora. Kenapa kita harus apresiasi? Ingat, para pemain diaspora juga mempertimbangkan banyak hal, dari peluang karir, pertimbangan keluarga, masa depan mereka, termasuk jaminan dari Federasi PSSI, dan sampai pada satu kesimpulan bahwa membela timnas Indonesia adalah pilihan yang tepat. Sosok Erick Thohir inilah yang menjadi garansi yang membuat para diaspora kita kembali ke tanah air. Erick Thohir ini punya daya tawar yang tinggi karena memang koneksinya di luar negeri cukup luas. Negosiasinya, pengaruhnya, itu tidak bisa kita ragukan. Levelnya bukan lagi level nasional, tapi sudah internasional. Jika kita bicara ketua federasi sepak bola di negara-negara Asia Tenggara, maka barangkali Erick Thohir salah satu yang outstanding. Sebut saja Madam Pang di Thailand, atau Lekan Hai di Vietnam, atau juga Datuk Hamidin di Malaysia. Mereka-mereka ini orang hebat, tapi Erick Thohir masih berada satu level di atas mereka. Koneksinya luas, bukan saja di FIFA, tapi coba lihat bagaimana hubungan Erick Thohir dengan pemain-pemain top dunia. Dan karena Erick Thohir inilah yang bisa meyakinkan para diaspora Indonesia bersedia masuk timnas. Happy birthday, Eric, my dear friend, dear president, my president, I should say, because before being president of the Indonesian Football Federation, you have been president of the best club in the world, Internazionale Milano, my club, so you are my president. Kepemimpinan Erick Thohir harus kita apresiasi, tapi tentu bukan hanya itu faktor yang meyakinkan para diaspora untuk pulang membela tim nasional. Salah satu faktor yang menarik adalah potensi negara ini. Indonesia ini negara yang luas, dengan hampir 280 juta penduduk. Itu daya tarik. Para diaspora kita juga merasakan sendiri dukungan luas supporter di stadion, dukungan penuh dari pemerintah. Apalagi ketika para diaspora memutuskan masuk tim nasional, dalam hitungan jam, media sosial mereka dibanjiri oleh followers dari Indonesia. Inilah yang dinamakan soft power. Situasi di mana netizen Indonesia berubah menjadi kekuatan soft power yang meyakinkan para diaspora. Sangat lucu kalau misalnya kita berpikir bahwa mereka mau membela timnas Indonesia hanya karena faktor Piala Dunia. Karena kita juga masih belum jelas apakah akan masuk Piala Dunia. Sekarang bayangkan, mereka rela melepaskan paspor Belanda di usia muda, termasuk meninggalkan jaminan sosialnya hanya untuk membela timnas Indonesia. Coba pikirkan, kenapa mereka seberani itu? Tentu saja karena ada yang mereka lihat. Apa itu?
yaitu tadi potensi besar negara ini di masa depan. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants not sleeping but just a giant. Dengan itu, mari kita asumsikan para pengkritik kebijakan PSSI sama seperti meremehkan kekuatan negaranya sendiri, kekuatan dirinya sendiri. Coba kita bikin perbandingan di beberapa negara di Asia Tenggara, Filipina misalnya. Filipina ini adalah negara yang paling banyak memiliki diaspora yang menyebar di seluruh dunia. Apakah Filipina mampu meyakinkan para diasporanya untuk pulang? Ini kita bicara pemain grade A. Apa yang mampu Filipina tawarkan? Atau misalnya kita andaikan pemain-pemain seperti Mesil Gers atau Martin Pas adalah keturunan Malaysia. Apakah para pemain ini mau menukar paspornya dengan paspor Malaysia? Belum tentu. Tapi untuk Indonesia, mereka bersedia. Inilah yang disebut dengan nation branding. Kita bisa karena kita mampu. Dengan nation branding yang kuat, kita meyakinkan para diaspora kita untuk kembali ke tanah air leluhur mereka dan membantu kita meraih tujuan. Ketika kita bicara diaspora, itu berlaku di semua aspek. Bukan hanya sepak bola, tapi juga ekonomi, militer, ilmu pengetahuan, apapun itu. Dukungan diaspora sangat penting artinya bagi kemajuan negara. Kita semua tahu salah satu faktor bagaimana Cina menjadi kekuatan ekonomi dunia juga tidak lepas dari dukungan para diasporanya yang tersebar di berbagai belahan dunia. Ingat, hingga tahun 90-an, Cina masih merupakan salah satu negara miskin di Asia. Pelan-pelan dia bangkit. Dukungan para diaspora Cina yang pulang kampung kemudian menjadi tenaga ahli profesional membantu menjadikan Cina seperti hari ini. Begitupun juga India. Meskipun India itu carut-marut dengan berbagai kasus, dari soal diskriminasi, sanitasi, sampai kasus-kasus pelecehan yang menggemparkan dunia. Namun branding para diaspora India yang menjadi CEO di banyak perusahaan digital di Eropa Amerika membantu memoles wajah India jauh lebih baik. Atau misalnya, lihat bagaimana lobi-lobi diaspora Israel di Amerika membantu memuluskan kepentingan Israel. Termasuk juga Filipina. Kalau kita bicara Filipina, ini adalah salah satu negara di mana diasporanya yang bekerja di luar negeri berkontribusi besar terhadap ekonomi negara. Itulah yang dinamakan transnasionalisme teori, bahwa diaspora berperan sebagai jembatan karena mereka mempermudah aliran informasi, kapital, gagasan, dan transfer pengetahuan masuk ke negara asal. Secara tidak langsung, diaspora menjadi pemicu progresivitas dan kemajuan negara. Jadi bagaimana bisa kita masih mendikotomikan keberadaan para diaspora Indonesia dengan isu pribumi asli atau keturunan? Dalam konteks negara modern pun sebenarnya sudah tidak lagi relevan ketika kita membicarakan mana yang asli pribumi dan mana yang bukan. Bahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memperbolehkan orang asing menjadi warga negara Indonesia walaupun dia tidak memiliki darah Indonesia. Dalam arti dia berjasa atau karena alasan negara membutuhkan jasanya. Apalagi ini diaspora yang jelas-jelas memiliki darah Indonesia karena orang tua, kakek nenek mereka adalah pribumi. Yang juga penting untuk kita bahas adalah jarang dari kita yang melihat sisi positif dari kehadiran pemain-pemain keturunan Belanda di Indonesia, khususnya yang orang tuanya berasal dari Maluku Selatan. Ini sebenarnya secara tidak langsung ikut meredam pengaruh pentolan-pentolan pendukung RMS di negeri Belanda, which is itu bagus. Diaspora Indonesia paling banyak di Eropa adalah di Belanda, karena memang itu tidak bisa lepas dari sejarah kolonialisme. Andai kalian masih ingat, mantan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, dalam kunjungan resminya ke Indonesia beberapa waktu lalu, pernah mengatakan bahwa 1 dari 10 orang Belanda berasal dari Indonesia, termasuk orang tuanya sendiri. Sekarang coba bayangkan, populasi Belanda hari ini sekitar 17,6 juta. Dari jumlah itu, ada sekitar 1.600.000 orang terafiliasi atau terkoneksi dengan Indonesia. Dan jumlah itu akan terus bertambah setiap tahun. Nah, banyak dari mereka yang miskomunikasi dengan Indonesia karena propaganda
yang dilakukan oleh RMS. Tahun 80-an, banyak dari keturunan Maluku menjadi pemain bola top namun menolak diasosiasikan dengan Indonesia karena terpengaruh propaganda RMS, seperti mantan legenda Ajax Amsterdam, Simon Tahamata, atau misalnya Sonny Silooi, Dani Lanzaat, Bobby Peta, bahkan Giovanni Van Bronckhorst. Dan jika ini terus dibiarkan, maka akan memutus ikatan para diaspora dengan tanah leluhurnya. Bahkan, pernah ada satu pertandingan yang dimainkan oleh Giovanni Van Bronckhorst di mana para eksil mengibarkan bendera RMS di tribun penonton. Pada tahun 2011, ketika Giovanni Van Bronckhorst berencana mengunjungi Jakarta, para eksil RMS di Belanda memohon agar Giovanni tidak ke Jakarta. Beruntungnya, harapan mereka gagal. Bulan Juni 2011, Giovanni mendarat di Indonesia diiringi headline berita, "Selamat datang di rumah." Menariknya, kedatangan Giovanni untuk membantu anak-anak kurang mampu di Indonesia dalam program All Children of Indonesia. Jelas, situasinya sekarang memang sudah berubah. Bahkan Giovanni dalam wawancaranya di media asing sudah terang-terangan mengatakan Indonesia sebagai tanah air leluhurnya, yang mana istilah itu ditolak oleh para eksil RMS karena bagi mereka Maluku tanah air beta, bukan Indonesia. You know, my grandparents were born in Indonesia. They came to Holland in the 50s, and you know, my mother's background is Indonesian, and it's a very big country, many little islands. So my heritage is like from a small island in Indonesia, and you know, my family goes back quite a lot. I never been to the spot where my grandparents are from, but I want to make that trip. But my kids are a bit older, so they can understand, you know, why we're going there, to feel you know, our home country. But you know, I've been in Jakarta for a couple of days, not so long ago, and where I could feel, you know, it's a special feeling when you come back to your native country. And for Van Bronckhorst, the Indonesian character helped mould his success so much that he will ensure it is passed on. Yeah, very much. I'm very brought up, you know, the way people were brought up in Indonesia. Very hard and very tough, but you know, it made me the person I am now. So I'm, you know, very grateful that my parents brought me up the way they were used to. That's the way I will do the same in my life. Di bagian inilah yang kadang kita lupakan. Kehadiran pemain keturunan Indo-Belanda di timnas Indonesia hari-hari ini semakin mencairkan pengaruh politik eksil RMS di Belanda. Apalagi Simon Tahamata juga sudah berkunjung ke Indonesia. Bahkan dia pernah ikut memberikan saran terkait naturalisasi. Saya Simon Tahamata dari Amsterdam, sahabat Fahri Francis, menyampaikan bahwa sepak bola tidak dibangun semalam, butuh proses. Indonesia dan di NTT punya talenta pemain sepak bola yang bagus-bagus, tetapi kalau hanya modal talenta tidak cukup. Karena itu butuh pembinaan sejak dini dan kompetisi yang teratur dan tertata dengan baik. Salam sehat. Sekarang, pemain diaspora Indonesia di timnas itu rata-rata generasi ketiga di Belanda. Mereka ini juga secara tidak langsung mengirim pesan kepada gerakan separatis di luar sana bahwa propaganda separatisme sudah tidak lagi laku bagi generasi-generasi baru. Poinnya sih begini, diaspora itu adalah soft power bagi negara karena mereka secara tidak langsung sudah menjadi agen perdamaian untuk menciptakan dialog dan rekonsiliasi. Di titik itu, poin negatif mana yang kita harus kritik dari kebijakan yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir?